Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, Kimia kelas 12 MIPA semester Gasal, kita akan membahas mengenai konsep redox. Sebelum kita membahas konsep redox kelas 12, kita flashback dulu kelas 10. Biasanya kalian itu banyak yang lupa untuk materi kelas 10 sehingga kita ingatkan lagi. Jadi redox ini mengalami perkembangan. Tapi nanti konsep redox 1, 2, dan 3. Ini materi yang kelas 10. Konsep redox yang pertama itu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Di sini yang disebut dengan reaksi oksidasi yaitu reaksi yang mengikat molekul oksigen. Contohnya Na plus O2, berarti dia akan mengikat oksigen dengan membentuk Na2O, di mana koefisiennya adalah 4Na plus O2 membentuk 2Na2O. Cl2 dia akan mengikat O2 membentuk Cl2O3, di mana koefisiennya 2Cl2 plus 3O2 membentuk 2ClO3. FeS2 mengikat oksigen dengan koefisien di sini 4FeS2 plus 11O2 membentuk 2Fe2O3 plus 8SO2. C2H2 tadi kalau ini tadi contoh pertama dan 2 ini adalah berbentuk unsur. Jadi dia unsur yang mengikat oksigen. Hanya saja di Cl dia berdiri sendiri membentuk Cl2. Unsur diatomik. Contoh yang ketiga dan 4 ini adalah senyawa. Senyawa dia akan mengikat oksigen seperti FeS2 dan C2H2. Di mana C2H2 ini koefisiennya adalah 2 C2H2 plus 5O2 membentuk 4CO2 dan 2H2O. Nah, ini adalah konsep redox 1 yaitu berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen untuk reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi itu reaksi yang melepaskan molekul oksigen. Jadi kalau tadi oksigennya sebelah kiri, sekarang oksigennya kalau dilepas sebelah kanan. Nah, berbeda di sini. Kalau tadi oksigennya sebelah kiri tanda panah, sekarang oksigennya sebelah kanan. Ini adalah senyawa yang mengandung oksigen. Senyawa logam, oksida logam. Mempunyai mengikat oksigen sehingga oksigennya ini lepas. Nah, akan membentuk jadi 2HgO membentuk 2Hg plus O2. ClO3 suatu senyawa ini mengandung oksigen. Pada waktu dipanaskan oksigennya dia lepas dengan koefisien 2KCl3 membentuk 2KCl plus 3O2. Kemudian ini pembentukan karbohidrat yaitu monosakarida yaitu glukosa. Nah, dibentuk dari CO2 dan H2O, di mana koefisiennya adalah 6CO2 plus 6H2O membentuk C6H12O6 plus O2. Fe2O3 padat plus C membentuk Fe dan CO2. Di sini O2-nya menyatu pada CO2. Nah, ini menyatu pada CO2. Koefisiennya akan diperoleh 2Fe2O3 plus 3C membentuk 4Fe dan 3CO2. Itu antara lain konsep yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua yaitu konsep transfer elektron. Yang disebut dengan reaksi oksidasi yaitu reaksi yang melepaskan elektron. Contohnya di sini adalah Na golongan 1A. Sehingga konfigurasinya 281, dia cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Nah, menjadi Na positif. Kemudian karena melepaskan 1, konfigurasinya menjadi 28 yang stabil. Dan biasanya kita tulis cukup dengan Na membentuk Na positif plus 1 elektron. Mg, nomor atomnya 12. Mg kita tahu terdapat dalam golongan 2A. Konfigurasinya 282. Maka dia cenderung untuk melepaskan, untuk menjadi stabil berarti melepaskan 2 elektron. Membentuk Mg2 positif. Nah, karena melepaskan 2 elektron sehingga konfigurasinya menjadi 282.
8 yang stabil. Dan ditulis Mg membentuk Mg2 positif plus 2 elektron. Jadi ini akan melepaskan elektron pada konsep oksidasi. Melepaskan elektron. Sedangkan untuk reaksi reduksi konsep yang kedua adalah reaksi yang menerima elektron. Contohnya di sini adalah Cl17. Cl kalau tadi oksidasi untuk cenderungnya golongan 1A dan 2A, dia akan melepaskan elektron. Kalau reduksi ini yang sebelah kanan dalam SPU, golongan 7A, 6A, 5A ini cenderung untuk melepaskan elektron. Seperti ini Cl kita tahu terdapat dalam golongan 7A. Nomor atomnya 17 sehingga konfigurasinya adalah 287. Maka dia cenderung untuk, karena elektron valensinya 7, maka dia akan mengikat 1 elektron untuk menjadi stabil. Nah, elektron valensinya 8. Maka di sini akan membentuk 288. Cl ini dia tidak dapat berdiri sendiri. Selalu dalam bentuk molekul unsur atau molekul diatomik. Jadi sehingga ditulis Cl2. Karena satu Cl mengikat 1 elektron, maka kalau Cl2 berarti dia akan mengikat 2 elektron. Membentuk, sini adalah 2 Cl-. Oksigen nomor atomnya 8, konfigurasinya 26. Maka untuk menjadi stabil, dia kekurangan, untuk menjadi 8, kekurangan 2 elektron. Maka dia akan mengikat 2 elektron. Membentuk O, karena mengikat 2, 2-. Konfigurasinya 28. Sama, O tidak bisa berdiri sendiri, selalu dalam bentuk molekul unsur atau molekul diatomik. Dia akan membentuk berarti O-nya O2 plus, karena O2 kalau satu atom O mengikat 2 elektron, berarti kalau 2 mengikat 4 elektron. Membentuk 4O2-. Jadi minnya masih tetap karena cenderung sayang satu unsur tadi. Ini antara lain adalah konsep reduksi pada konsep yang kedua, konsep yang kedua. Kemudian reaksi oksidasi ini selalu diikuti reaksi reduksi, pelepasan dan penerimaan ini tidak bisa berdiri sendiri. Selalu diikuti reaksi oksidasi harus diikuti dengan reaksi, misal reaksi reduksi. Contohnya Na membentuk Na positif berelektron, ini berarti dia akan yang tadi melepaskan, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, selalu diikuti dengan reaksi yang menerima. Contohnya misalkan dengan Cl2 plus 2 elektron. Di mana nih elektron-elektronnya harus sama. Ini melepaskan 1, Cl2 menerima 2. Ini harus sama. Sama, maka bagaimana caranya? Kan elektronnya sama, maka yang di atas ini harus kita kalikan 2. Yang bawah tetap 1, sehingga akan kita peroleh 2Na membentuk 2N positif plus 2 elektron, Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-, sehingga kalau kita jumlahkan ini elektronnya dicoret, sehingga ini 2Na plus Cl2, 2Na positif dan 2 Cl-. Na positif dan Cl- ini akan membentuk yaitu senyawa ion yaitu NaCl. Nah ini disebut dengan nama redox, reaksi oksidasi. Mg membentuk Mg positif plus 2 elektron, dia melepaskan. Melepas ini harus ada yang sudah siap menerima, misalkan dengan O2. 4 elektron, O2 tadi mengikat 4 elektron menjadi 2, membentuk 2 O2-. Sama elektronnya di sini harus sama. Ini melepaskan 2, ini 4. Maka di sini harus sama, yang butuh 4. Maka Mg ini harus dikalikan 2, yang bawah kalikan 1. Sehingga membentuk 2Mg bentuk 2Mg positif 2 plus 4 elektron, yang bawah masih tetap, sehingga kita jumlahkan di sini akan diperoleh 2Mg plus O2, 2Mg positif dan 2O-2, sehingga akan terbentuk 2MgO. Ini juga senyawa ion. Ini antara lain konsep yang kedua, yaitu berdasarkan transfer elektron. Belum menginjak konsep yang ketiga, konsep yang ketiga ini berdasarkan bilangan oksidasi.
Kita ingat-ingat lagi bagaimana aturan bilangan oksidasi. Yang nomor 1, bilangan oksidasi, unsur bebas, bilangan oksidasi saya singkat BO, biar cepat penulisannya, sama dengan 0, bebas. Unsur bebas seperti contohnya Al. Al ini logam. Logam ini lalu bisa berdiri sendiri. Al, Na, Mg. Kalau dia berdiri sendiri, bilangan oksidasinya adalah 0. F2 golongan 7A. Golongan 7A, F, Cl, Br, I ini selalu diatomik. Unsur yang lain seperti oksigen, hidrogen juga diatomik. Maka ini tadi diatomik F2, maka bilangan oksidasi F-nya adalah 0. S8 juga termasuk molekul unsur. Nah, dia membentuk S8. Maka bilangan oksidasi S-nya adalah 0. Bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Di monoatom terdiri dari satu atom yang punya muatan. Contohnya seperti Al positif 3, Na positif 1, Mg positif 2. Ini berarti ion monoatom. Maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Al positif 3. Cl min, maka bilangan oksidasi Cl-nya adalah min 1. O-2, bilangan oksidasi O-nya adalah min 2. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Kita gabungkan. Bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 1A sama dengan positif 1, demikian juga di golongan 2A positif 2. Bilangan oksidasi yang nomor 5, golongan 7A sama dengan min 1, golongan 7A. Ini tanpa mengandung oksigen. Oksidasinya adalah min 1. Contohnya di sini adalah NaCl. Kita tahu dalam NaCl suatu senyawa terdiri dari unsur Na golongan 1A berarti nanti positif 1 dan satu atom Cl berarti golongan 7A min 1. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. 1 min 1 sama dengan 0. MgBr2. Mg kita tahu golongan 2A berarti nanti akan mempunyai positif 2. Br-nya ada 2. Nanti kalau kita jumlahkan sama dengan 0, kita jumlahkan Mg positif 2, 2Br min sama dengan 0. Yang nomor 6, bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1. Kecuali dalam hidrida logam. Jadi logam bisa golongan 1A, 2A, dan 3A, Al. Ini adalah bilangan oksidasinya hidrogennya ini di sini adalah min 1, bukan positif 1. Bilangan oksidasi atom oksigen dalam senyawanya adalah min 2. Kecuali dalam senyawa peroksida, ini bilangan oksidasinya adalah min 1. Dia hidrogen dalam peroksida atau golongan logam lain, logam golongan 1A, 2A biasanya mengandung oksida. Contoh ini yang tidak pengecualian, H2O. Nah, berarti tadi sesuai dengan aturan sebelumnya jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Berarti di sini ada 2 atom H dan 1 atom O. Kalau dijumlahkan adalah 0. H tadi yang umum adalah positif 1, 2 kali positif 1, O adalah min 2. Sehingga dijumlahkan sama dengan 0. Sekarang pengecualian yang nomor 6. Pengecualian yang nomor 6 ini adalah dalam hidrida logam. Contohnya NaH. Na jadi golongan 1A yang mengandung hidrogen. Nah, kalau kita jumlahkan Na plus H sama dengan 0. Na-nya adalah positif. Jelas tadi aturan yang sebelumnya. Na golongan 1A positif 1. Maka hanya di sini adalah min 1. Jadi bukan positif 1 tapi melainkan min 1. Contoh lagi dalam CaH2. Golongan Ca golongan 2A. Maka nanti Ca adalah selalu positif 2. Plus 2H sama dengan 0. Berarti hanya di sini akan nanti diperoleh adalah min 1. Demikian juga kecuali yang nomor 7 H2. Nomor 7, bilangan oksidasi atom oksidan dalam senyawanya adalah min 2. Ya. Kecuali dalam peroksida. Jadi H2O ini namanya H2O2. Ini adalah senyawa hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida jadi beda dengan H2O. Ini H2O2.
hidrogen peroksida. Sini berarti mengandung 2 atom O, 2 atom H, dan 2 atom O. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Hanya, nah, tetap positif 1. O-nya nanti berapa? O-nya bukan min 2, tapi O-nya adalah akan ketemu min 1. Nah, ini dalam senyawa peroksida. Contoh senyawa peroksida yang lain yaitu Na2O2 dan BaO2. Coba kamu cari bilangan oksidasinya. Betul tidak? Min 1 O-nya. Ya. Nomor 8, bilangan oksidasi ion poliatom. Kalau tadi monoatom, berarti hanya satu atom yang mengandung muatan. Sekarang poliatom itu berarti beberapa atom. Nah, sama dengan muatan ion poliatomnya. Contohnya di sini adalah SO4 2-. Ini poliatom karena terdiri dari S dan 4 atom O. SO4 min 2 kita kenal, PO4 min 3, NO3 min 1. Ini adalah termasuk ion poliatom. Kalau dijumlahkan sama dengan muatannya. Poliatom kalau S berarti di sini ada S plus 4 atom O sama dengan muatannya min 2. Berarti antara S dan O yang kita sudah tahu bilangan oksidasinya berarti, nah tadi yang aturan yang nomor 6 di sini. Nomor 7. Bilangan oksidasi atom oksida adalah min 2. Yang sudah kita tahu adalah O. O min 2 berarti S plus 4 min 2 sama dengan min 2. Maka S-nya akan ketemu berapa? Min 2 plus 8. S-nya adalah positif 6. Nah itu poliatom. Kecuali yang nomor 5. 5 tadi apa? Golongan 7A. 7A dalam senyawanya selalu min 1 FClBrI. Nah, selalu min 1. Kalau tidak mengandung O. Sekarang kalau golongan 7A yang mengandung O, maka bilangan dalam senyawanya, bilangan oksidasi tidak min 1. Kita lihat di sini contohnya, KClO3. Dari KClO3 berarti ada 1 atom K, 1 Cl, dan 3 atom O sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kita sudah tahu berarti bilangan oksidasi dari atom K. Nah, Cl-nya jangan karena mengandung O di sini. Itu bukan min 1. Yang kita cari Cl-nya K plus Cl plus 3 O. O bilangan oksidasinya berapa? Nah, seperti aturan yang nomor 7 tadi, bilangan oksidasinya adalah min 2. Sehingga positif 1 ke gambar saya ya. Positif 1 plus Cl plus 3 min 2 sama dengan 0. Berarti Cl-nya berapa? Positif 1 plus Cl plus 3 min 2. 3 min 2 adalah min 6. Berarti Cl-nya akan ketemu positif 5. Berikutnya yaitu, nah baru kita mengejak pada konsep redox yang ketiga, tadi berdasarkan konsep perubahan bilangan oksidasi. Kalian harus ingat nanti banyak latihan-latihan lagi mengenai bilangan oksidasi. Yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sedangkan reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oksidator, nanti ada istilah oksidator, zat yang mengalami reduksi. Reduktor berarti zat yang mengalami oksidasi. Contoh di sini adalah 2Na plus Cl2 membentuk 2NaCl. Nah, coba berapa bilangan oksidasi Na? Dan angka koefisien tidak pengaruh pada bilangan oksidasi. Berapa bilangan oksidasi Na? Pasti di antara kalian itu menjawabnya positif 1. Salah. Na dia berdiri sendiri. Berarti bilangan oksidasinya adalah berapa? Kalau berdiri sendiri unsur bebas 0. Nah, Cl2 juga dia unsur bebas sama dengan 0. Nah, baru ini NaCl.
Kita lanjutkan sekarang pada konsep redoks yang ketiga, yaitu konsep perubahan bilangan oksidasi. Yang disebut dengan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Oksidator, nanti kita kenal istilah oksidator, atau disebut juga pengoksidasi, adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan reduktor atau zat yang mengalami reduktor atau pereduksi, zat yang mengalami oksidasi. Contoh di sini adalah 2Na plus Cl2 membentuk 2NaCl. Nah, di sini koefisien di sini tidak usah bersama reaksi ini tidak usah diperhitungkan. Kemudian kita cari bilangan oksidasi masing-masing. Berapa bilangan oksidasi Na? Coba berapa? Pasti di antara kalian itu banyak yang salah. Pengalaman saya seperti itu. Dari tahun ke tahun pasti banyak yang salah. Pasti kamu jawabannya positif 1 kan? Nah, ingat Na di sini adalah unsur bebas. Sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, Cl2 juga unsur bebas, bilangan oksidasinya juga 0. NaCl, koefisiennya tidak usah diperhatikan dalam redoks ini. Berapa bilangan oksidasinya? Dalam senyawa berarti Na, bilangan oksidasinya adalah positif 1. Cl-nya berarti min 1. Mana yang terjadi oksidasi, mana yang terjadi reduksi? Jadi Na menjadi Na positif, ini berarti terjadi reaksi oksidasi. Cl2 ke Cl, berarti kan terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka disebut dengan nama reaksi reduksi. Sedangkan mana yang oksidator, mana yang reduktor? Karena Na mengalami reaksi reduksi, sehingga Na namanya adalah reduktor atau pereduksi. Sedangkan Cl2 mengalami reaksi reduksi, berarti namanya oksidator atau pengoksidasi. Nah, sekarang kita masuk kelas 12. Ini redoksnya lebih rumit lagi daripada kalian kelas 10. Penyetaraan persamaan reaksi redoks. Persamaan reaksi redoks ini dapat disetarakan dengan dua metode penyetaraan, yaitu metode setengah reaksi, metode ion elektron, dan dua metode bilangan oksidasi. Yang pertama, metode setengah reaksi ion atau elektron. Metode setengah reaksi ini dibedakan menjadi dua cara penyetaraan berdasarkan kondisi atau suasana reaksi. Ada reaksi dalam suasana asam dan ada reaksi dalam suasana basa. Sekarang yang penyetaraan dalam suasana asam. Dalam kondisi ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama, tuliskan reaksi redoks dalam bentuk reaksi ion. Jika reaksi masih dalam bentuk molekuler, maka senyawa-senyawa dalam reaksi harus diionkan terlebih dahulu. Dan yang tertulis dalam persamaan reaksi hanya ion-ion yang unsurnya mengalami perubahan bilangan oksidasi. Dengan catatan untuk molekul unsur dan senyawa oksida tidak perlu diionkan. Contoh di sini adalah Cu plus HNO3 membentuk CuNO3 dua kali plus NO plus H2O. Saya tulis lagi, teringat dalam suasana asam. Kemudian kita cari masing-masing diionkan dulu, dari diionkan. Jadi Cu plus HNO3 itu diionkan membentuk H positif dan NO3 min. CuNO3 berarti diionkan menjadi Cu2 positif plus 2NO3 min, NO dan H2O. Kemudian mencari bilangan oksidasi masing-masing untuk menentukan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi.
Kita cari bilangan oksidasi masing-masing. Di sini kita tulis tadi karena ini ion. Nah, yang kita tulis yang hanya tidak usah. Ya, H2O-nya juga tidak usah. Cu, nah ini sudah muncul karena unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi 0. Sekarang N, berapa bilangan oksidasi N dalam NO3-. Ini O-nya ini tidak usah dicari. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. NO3-, berapa bilangan oksidasinya? Kamu cari seperti tadi pada ion poliatom. N plus 3O sama dengan min 1. O berapa bilangan oksidasinya? Min 2. Berarti N plus 3 kali min 2 sama dengan min 1. N-nya ketemunya positif 5. Cu positif 2 berapa bilangan oksidasinya? Nah, ini ion sederhana berarti positif 2. NO3-, posisinya tidak usah diperhatikan. Berapa bilangan NO3-? Nah, sama seperti yang di sini sudah ada, positif 5. NO, kita tahu O min 2, berarti N-nya positif 2. Mana yang mengalami kenaikan, mana yang mengalami penurunan? Di sini adalah Cu. O dari 0 menjadi positif 2, berarti terjadi reaksi oksidasi. Ya. Sedangkan N, nah ini N positif 5. Kalau ini sama, berarti N dengan yang positif 2 akan mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini yang ditulis, jadi tadi reaksi yang tadi dibagi menjadi 2,5 reaksi, penyataraannya dibagi 2 sebagian-sebagian, di mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Nah, ini yang saya tulis seperti ini. Yang NO3 ini tidak usah karena ini sama dengan di sini. Jadi yang terus Cu, CO2, H dan H2O tidak usah, nanti akan dibahas setelah ini. Ya. Cu positif 2 jadi mengalami reaksi oksidasi, ini mengalami reaksi reduksi. Sekarang tahap berikutnya yaitu tahap yang keempat. Perhatikan jumlah unsur kedua sisi reaksi. Jika jumlahnya berbeda, samakan dengan menambahkan H2O pada sisi reaksi yang kekurangan sebanyak kekurangan unsur O pada sisi yang lain. Tambahkan ion OH positif sebanyak atom H akibat penambahan H2O. Kita lihat dulu ini, kita lihat dulu yang ini. Pada reaksi ini tidak mengandung atom O. Di Cu plus CO2 positif tidak mengandung atom O. Jadi kita tidak usah menambahkan H2O, tidak usah. Karena kalau lihat pada dalam persamaan ini, NO3 mengandung O, NO mengandung O. Nah ini NO3, O-nya, atom O-nya 3, NO1. Maka yang kekurangan ini diberi H2O. Yang kekurangan diberi H2O sebanyak kekurangannya. Karena ini 3, ini 1, maka ini diberi H2O sebanyak kurangannya 2. Kurangan atom O-nya. Maka O-nya ini sama, O-nya 3. Ini 1 ditambah 2, 3. Sekarang, karena di sini ada H, sementara sebelah kiri H, ini diberi H positif. Sebanyak berapa? 2 kali 2, 4. Berarti sebanyak 4 H positif. Seperti ini. Berikutnya, langkah yang kelima adalah hitung muatan total pada kedua sisi reaksi. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron E- pada sisi reaksi yang muatan totalnya lebih besar sebanyak selisih muatan antara kedua sisi. Saya hapus dulu. Sekarang Cu plus Cu positif 2. Kita lihat berapa bilangan Cu 0. Cu positif 2 berarti ini positif 2. Nah, agar netral, agar sama, sini 0. Ini juga ini harus diberi elektron biar muatan sebelah kiri dengan sebelah kanan sama. Cu positif 2. Nah, kita beri elektron. Elektron itu muatannya min 1. Karena ini positif 2, maka diberi elektron sebanyak berapa? Nah, diberi 2 seperti ini. Nah, kita cek lagi. Cu tadi 0, kemudian ini 0. Cu positif 2, ini 2 min, berarti positif 2 dengan 2 min 0. Sebelah kiri 0, sebelah kanan 0. Sekarang kalau yang di sini, NO3 min 1, berarti muatannya min 1. Plus 4H positif
berarti berapa? Positif 1, 4 kali positif 1 berarti positif 4. Ya. Min 1 dengan 4 positif berarti positif 3. Sementara ruas kanan ini NO tidak ada muatannya 0, H2O 0. Di sebelah kanan 0. Sebelah kiri tadi positif 3, sebelah kanan 0. Nah, untuk menetralkannya diberi E-. Sebanyak berapa? Karena positif 3, di sini 0, berarti diberi elektron sebanyak 3. Bisa kita lihat di sini, 3 elektron, plus 4H positif, menjadi NO plus H2O. Kita hitung lagi, diulangi lagi. 1, koefisien 1 kali min 1, plus 3 elektron, berarti min 3. Ini plus 4 kali 1, berarti 4. Min 1, plus min 3, berarti min 4, plus 4, positif 4, berarti 0. Sebelah kiri 0, sebelah kanan juga 0. Berikutnya yaitu perhatikan jumlah elektron pada kedua bagian setengah reaksi. Jika tidak sama, samakan jumlah elektron dengan mengalihkan setengah reaksi dengan bilangan tertentu atau dengan perkalian silang. Kita perhatikan di sini ada 2 elektron. Sementara di sini ada ini melepaskan 2 elektron, sini adalah menerima 3 elektron. Agar elektronnya sama, maka yang di sini kalikan 3, di sini kalikan 2. Ya, seperti ini. Baru kita masukkan di sini. Ini Cu, Cu-nya juga ikut kalikan 3, berarti 3Cu, 3Cu2 positif plus 6 elektron. Ya. Sementara di sini, ini sudah dikalikan 2, ini kalikan 2, ini sudah muncul, 3 juga kalikan 2, nanti 6 elektron, 4 kalikan 2, 8H positif, membentuk 2NO plus 4H2O. Seperti ini. Ya. Langkah berikutnya yaitu jumlahkan kedua bagian setengah reaksi. Jika pada kedua sisi reaksi terdapat zat yang sama, kalau jumlahnya sama, maka keduanya dihilangkan. Jika jumlahnya berbeda, maka zat yang jumlahnya sedikit dihilangkan dengan mengurangi jumlah yang lebih banyak. Jadi jumlahkan tadi reaksi yang tadi, jumlahkan seperti ini. Nah, kita jumlahkan. Sekarang elektronnya kita coret karena sama. Jadi tinggal 3Cu plus 2NO3- plus 8H positif menjadi 3Cu2 positif plus 2NO plus H2O. Nah, kemudian kita kembalikan pada soalnya. Soalnya tadi seperti ini. Sementara NO3-nya ini sudah muncul. Ini HNO3, sementara sini NO3. Ibarat ini belum muncul. HNO3 ini HNO3, sementara sini NO3. Cu2 positif, nah ini CuNO3 2 kali. Nah, sini ada 3Cu2 positif, berarti kita perlu berapa? Kan ini Cu-nya 1, NO3-nya 2, 1 banding 2. Jadi kalau kita 3 berarti butuh NO3 sebanyak 6. Karena sebelah kiri kita kalikan 6, sebelah kiri maksud saya sebelah kanan kita 6, sebelah kiri juga kita tambahkan NO3 sebanyak 6. Nah, berarti ini NO3-nya sudah ada 2 dengan 6, 8. Nah, sesuai jumlah H positifnya 8, sehingga nanti akan terbentuk HNO3 sebanyak 8. Ya. Kita masukkan ke dalam reaksi molekulnya menjadi seperti ini. 3Cu plus 8HN3 menjadi 3CuNO3 2 kali, 2NO plus 4H2O. Ini contoh reaksi yang dalam suasana asam. Berikut ini yaitu penyetaraan dalam suasana basa. Seperti sama dalam suasana asam, ini dilakukan beberapa tahap. Contohnya yaitu Cl- plus MnO4- menjadi Cl2 MnO2 dalam suasana basa. Kita cari bilangan reaksinya dulu. Cl- berarti min 1, MnO4 berarti Mn plus 4 kali min 2 sama dengan min 1. Mn sama dengan min 1, min tadi min 4 kali min 2 min 8 pindah ke ruas kanan berarti positif
8. Min 1 positif 8 berarti Ml-nya ketemunya positif 7. Cl2 berapa? 0. MnO2 berapa? O-2 kali 2 min 4 berarti Ml-nya positif 4. Mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Jadi Cl- akan mengalami oksidasi dan MnO4- akan mengalami reduksi. O-nya tidak usah diperhitungkan karena bilang oksidasinya sama. Ya. Kemudian kita tulis terpisah seperti ini. Cl- jadi Cl2, MnO4- menjadi MnO2. Kemudian, nah, atom-atom ruas kiri dan ruas kanan harus kita samakan. Setelah ini kita lihat Cl- kan 1, Cl2 2. Berarti ini harus kita kalikan 2. Seperti ini. Sementara yang ini O-nya tidak usah diperhatikan dulu. Mn-nya sama sehingga masih tetap. Baru kemudian berikutnya yaitu dengan menambahkan O dan H. Nah, setarakan O dan H dengan menambahkan H2O yang kelebihan satu atom O, dan pada ruas yang kelebihan O dengan menambahkan OH- pada ruas yang kekurangan atom H. Kalau pada yang ini tidak ada, karena tidak ada O dan H-nya. Ini masih tetap seperti ini. Sedangkan yang ini, nah, ini ada O-nya sebanyak 4, yang sebelah kanan sebelah 2. Berarti di sini kita, nah yang kelebihan ini beda dengan asam. Kalau asam yang kekurangan diberi H2O. Kalau basa yang kelebihan diberi H2O. Ini O-nya di sini adalah 4, ini 2. Berarti yang kelebihan diberi H2O sebanyak, nah kekurangannya, kekurangan atom A-nya kan 2, berarti diberi H2O sebanyak 2, baru sebelah kanannya yang tadi yang kekurangan O diberi OH- sebanyak H yang di sini. Hanya kan 2 kali 2 4, maka diberi 4 OH-. Langkah berikutnya yaitu setarakan jumlah muatan listrik dengan menambahkan elektron. Nah, jadi di sini ini langsung elektronnya keluar karena berikutnya sudah tertutup. Min 1 kali 2 kan min 2. Ini sementara ini 0, sehingga ini diberi 2 elektron. Kan? Sama ini min 1 kali 2, min 2 ini 0, min 2, min 2. Sementara ini langsung saya beri elektronnya. Ini kan ini min 1 kali kosinus 1, min 1, ini 2, 0, ini 3, min 1, berarti 3 tinggal min 1, min 4, sebelah kiri min 4. Nah, sesuai dengan jumlah UH-nya, minnya min 4 sama. Langkah berikutnya yaitu setarakan elektron dengan mengalihkan angka tertentu agar elektronnya sama. Dan sini kan 2, melepaskan 2, sementara ini menerima 3. Yang sini harus kita kalikan 3. Yang ini kita kalikan 2. Sehingga menjadi 6 Cl- plus 3 Cl2 plus 6 elektron. Sementara ini berarti menjadi 2 MnO4- plus 4 H2O plus 6 elektron menjadi MnO2 plus 8 OH-. Kemudian langkah berikutnya jumlah kedua reaksi di atas. Jumlahkan. Enam elektronnya kita coret dulu, kemudian kita jumlahkan sehingga akan diperoleh seperti ini. Tahap berikutnya yaitu metode bilangan oksidasi. Tadi sudah selesai metode bilangan oksidasi. Penyetaraan dalam kondisi ini sama bertahap-tahap. Contohnya di sini IO3- plus H positif plus I- jadi I2 plus H2O. Jadi biasanya kita cari bilangan oksidasinya IO3- berarti I-nya I sama dengan 3 kali min 2 min 6 sama dengan min 1. I sama dengan min 6 sama dengan min 1. I sama dengan min 1 plus 6. Sehingga ketemunya positif 5. Positif 5. Dan H tidak usah dicari. I-nya min 1, I2-nya 0, H2O-nya tidak usah. Kemudian mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Seperti ini. Jadi ternyata di sini IO3 mengalami reaksi, berarti reduksi ya. I-nya mengalami reaksi oksidasi di dalam satu tempat di sini. Ya. Reduksi nanti akan melepaskan 5 elektron, sedangkan oksidasi akan menerima 1 elektron.
Langkah berikutnya yaitu setarakan jumlah unsur-unsur pada ruas kiri dan kanan kecuali H dan O. Sebelumnya karena ini dalam satu tempat, saya pisahkan dulu menjadi seperti ini. Nah, saya petakan I2-nya. Dari ini jadi mengalami terjadi reaksi reduksi, ya. Ini reduksi, kemudian iminnya mengalami reaksi oksidasi seperti ini. Baru kemudian, nah tadi I-nya kita lihat di sini, ini I-nya ini 1, di sini 2. Berarti ini harus kita kalikan 2, ya. 2 imin, di imin sementara sama. Berarti yang dikalikan cuma IO3H dan H2O-nya tidak usah diperhatikan dulu. Sehingga jadi seperti ini, 2 IO3 min plus H positif plus 2 imin jadi I2 plus I2 saya tulis kembali plus H2O. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu setarakan dengan mengalihkan angka tertentu sehingga elektron sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Ya. Tadi pada file sebelumnya IO3 akan mengalami reaksi reduksi dengan melepaskan 5 elektron. Sedangkan 2 amin IO3, saya ulangi lagi, IO3 dengan imin ini akan pada file sebelumnya akan terjadi reaksi oksidasi, akan melepaskan 5 elektron. Sedangkan I2 imin jadi I2 akan mengoksidasi menerima 1 elektron. Jadi maka ini dikalikan agar sama elektronnya. Nah, ini berarti ini kita ulangi lagi seperti ini. Jadi yang di sini dikalikan 1. Ini dikalikan, balikannya kita kalikan 5. Ya. Perkalian silang. Yang kita masukkan menjadi seperti ini. Ini kan kali 1 berarti masih tetap yang IO3 minnya ini tetap. Ini menjadi ini juga masih tetap, hanya sementara jangan diubah dulu. Langkah berikutnya baru ini kalikan 5, 2 kalikan 5 10, I2-nya kalikan 5 menjadi seperti ini ya. Baru ini menyatarakan jumlah atom O dan H. Kita perhatikan O-nya di sini 3 kali 2 6, sementara di sini 1, berarti ini harus kita kalikan 6. 6 berarti jumlahannya 6 kali 2 berarti berapa? 12. Berarti ini kalikan 12 sehingga akan ketemu seperti ini. Nah, ya. Di materi redo kali ini sudah selesai. Nanti tugas kalian adalah setarakan reaksi dengan metode setengah reaksi seperti ini. Dia ada 7 PR-nya, satunya lagi setarakan dengan menggunakan bilangan oksidasi seperti ini. Ya. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Seperti biasanya, simak, catat, kerjakan PR yang ada di sini. Ya. Kemudian foto dan kirim. Terima kasih. Saya kira cukup. 1 Indonesia kita lawan COVID-19 dengan study at home. Study at home-nya aku tutup foto saya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.